Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa zazundahu, wa asamal ahsaba wahdah. Walladhi ja'ala Ramadan syahrul siyam, wa syahrul Qur'an, wa syahrul barak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa qala syaiton lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'tukum fastajibtu Al-ayah wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul adzim, sadaqa Rasulullahil karim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia, sampailah kita ke malam 14. Alhamdulillah, 14 atau 15? 15. Alhamdulillah, nikmat sekali kita rasakan bulan mulia ini. Inilah kurikulum dari yang maha pencipta, yang maha tahu tentang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua, alhamdulillah, sehingga terkadang kita lupa sudah hari keberapa, tapi ternyata sudah terlewat ya. Tadi saya pikir hari ke malam 14, ternyata malam 15. Yang tilawah mungkin mudah-mudahan minimal sudah sampai juz ke 15 insyaallah, mudah-mudahan malam ini. Bagi yang sudah khatam, alhamdulillah, mari terus kita berlomba. Jamaah sekalian, dalam surat Ibrahim tadi saya bacakan di awal, wa qala syaiton lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'tukum fastajabtum li. Ketika semua perkara sudah diputuskan, maka berkatalah syaitan kepada pengikut-pengikutnya. Dalam tafsir jamaah sekalian rahimahullah, jadi kejadian ini diceritakan oleh Allah SWT sesuatu yang nanti akan terjadi, yaitu ketika semua orang yang menghuni surga sudah masuk ke surga, semua orang yang menghuni neraka masuk ke neraka. Maka syaitan diberikan panggung, dikasih kesempatan oleh Allah SWT untuk berbicara di hadapan para pengikutnya. Wa qala syaiton lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Ya, fa akhlaftukum, tapi kami menyalahinya. Dan aku tidaklah menyeru kepada kalian sesuatu kemudian kalian mengikuti. Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kamu mencerca diriku, tapi cercalah dirimu sendiri. Ya, ma'ana bimusrikum wa ma'antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa menolong aku. Ya, disinilah jamaah sekalian, ya, orang-orang yang menjadi pengikutnya syaitan mengalami penyesalan yang luar biasa. Ya, sehingga dalam surat Al-Mulk ya difirmankan, ya, wa qalu la kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, orang-orang kafir itu setelah dilemparkan ke dalam neraka, ya, mereka menyesali perbuatannya. Andaikan dulu saya nasma'u anakilu,
mendengar dan kemudian meyakini ya tentang hari ini, tentang hari pembalasan ini, niscaya ya kami tidak termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagian penting bagi keimanan kita adalah ya ma'rifah, ya mengenal tentang bagaimana setan membuat tipu daya. Ya, setan membuat tipu daya. Dalam sebuah hadis sahih, ya Rasulullah menceritakan tentang bagaimana setan memperdaya manusia. Wa qala setan bercerita, ya, ahlaktu nas bidunub. Aku binasakan manusia dengan perbuatan dosa. Ya, orang-orang yang levelnya biasa cukup dijerumuskan ke dalam kemaksiatan, judi, zina, ya, minuman keras dan sebagainya, mencuri. Itu orang-orang yang keimannya nyaris tidak ada. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum ya bil ahwa. Setelah mereka orang-orang beriman itu ya menyadari, maka wa ahlakuni bil istighfar. Ya, kemudian mereka menghancurkan ya tipu dayaku dengan istighfar. Ya, maka kita dianjurkan untuk beristighfar ketika melakukan khilafan, kesalahan. Setan ya merasa kalah di situ. Walamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Sehingga setelah aku tahu tentang strategi manusia menggagalkan tipu dayaku, kemudian aku sesatkan mereka dengan hawa nafsu. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi tipu daya setan itu ya berlapis-lapis. Khutuwat itu jamak dari tahtid, langkah-langkah. Jadi tidak langsung orang dijerumuskan, tapi selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, sehingga orang tidak sadar. Ya. Kemudian apa? Setelah itu ya sabuna annahu muhtadun. Orang-orang yang dijerumuskan dengan hawa nafsu itu, mereka merasa benar, merasa dalam petunjuk. Ya, itu yang kalau dalam Al-Quran disebut namanya az-zayan. Wa idzayanal musyaitanu a'malahum. Ingatlah ketika setan membuat orang-orang yang berbuat dosa itu memandang baik, memandang indah perbuatan dosanya. Jadi az-zayan, ya, salah satu strategi setan itu. Ya, berbuat salah tapi merasa benar. Ya, menyimpang tapi merasa ada di jalan yang lurus. Ya, mulai dari yang kecil sampai akhirnya besar. Ya, korupsi dari suap kecil-kecilan lama-lama ya yang gede-gede nggak berasa, dan itu merasa benar. Karena apa? Karena ditawan, ya, digelincirkan hawa nafsunya sedikit demi sedikit. Setelah mereka merasa benar, merasa dalam petunjuk, maka fala yastaghfirunahu, mereka merasa tidak perlu beristighfar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu jamaah sekalian Allah. Jadi kita harus waspada ya dengan bisikan setan. Terkadang memang ya kita gampang menilai orang, kita gampang mengecam orang-orang yang melakukan penyimpangan, tapi belum tentu juga na'udzubillahi min dzalik ketika kita diberi kesempatan, kita ada kesempatan, belum tentu juga kita kuat menghadapi cobaan itu. Maka jamaah sekalian Allah ya, kita selalu ya membaca doa Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita tidak diberikan cobaan yang kita tidak mampu. Ya, banyak orang yang ketika dia memasuki dunia politik, dunia parlemen, ya itu awalnya orang-orang yang dikenal sebagai panutan. Tapi naudzubillah ujungnya pakai rompi oren. Ya. Kalau kejaksaan tuh rompinya apa tuh? Pink ya, pink, sama aja. Ya. Berujung pada ya su'ul khotimah. Ya. Tapi alhamdulillah ya banyak juga saya temukan ketika saya berkunjung ke Sukamiskin. Ya. Sukamiskin itu penjara elit. Ya. Penjaranya orang-orang ya para koruptor. Berkali-kali saya berkunjung ke sana.
Dan ternyata Masya Allah banyak orang yang sadar justru dengan cara ya Allah tegur dengan teguran ya seperti itu. Ya, ada pesantren Quran di sana. Ada orang-orang kemudian ya pulang justru menjadi orang alim, sadar dengan sesadar-sadarnya. Nah, jamaah sekalian Allah, jadi sekali lagi penting kita ya punya ma'rifah, mengilmui tentang bagaimana ya tipu daya setan yang selalu memperdaya manusia. Ya, banyak sekarang alhamdulillah jamaah sekalian Allah, jadi fenomena yang disebut LGBT. LGBT sekarang justru merambah dunia pesantren. Ya, saya dapat cerita dari teman yang cerita kejadian di satu pesantren. Justru pelakunya adalah yang ngajar, ustadz. Ya, yang dikenal banyak hafalan Qur'annya. Tapi yang menjadi korban ada sekian puluh murid. Ya. Setelah ketahuan, dipecat, diberhentikan, pindah ke pesantren lain. Memakan korban lagi. Ya, dan ini ya diantaranya adalah korban-korban dari orang-orang yang merasa berada di jalan lurus tapi secara perlahan ya digoda, dijerumuskan ya, sehingga mereka merasa benar dalam perbuatan dosanya, bahkan merasa bangga, merasa fanatik dengan posisinya ya, dengan kelakuan yang sesungguhnya itu menyimpang. Naudzubillah min dzalik. Nah, coba saya Ramadan merupakan momentum yang paling tepat ya, karena apa? Keimanan kita ada di kulminasi tertinggi. Kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah SWT. Dan mari kita sentuh ruhiyah kita dengan tilawah Quran, dengan tadabur ayat-ayat, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang semoga dengan itu semakin menguatkan imunitas, ya, imunitas kekebalan iman kita. Penting, mungkin imunitas tubuh penting, tapi imunitas keimanan tidak kalah pentingnya untuk selalu meneguhkan kita supaya kita menjadi pribadi yang kokoh imannya, pribadi yang ya memiliki matinul khuluq, ya, akhlak yang kokoh. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.